Shalom saudara-saudara. Ya, pagi ini saya mau melanjutkan sesi kita. Dan pagi ini kita sudah tiba kepada jemaat di Tiatira. Ya, di Tiatira. Ini adalah rangkaian khotbah terkait dengan surat kepada ketujuh jemaat, ya. Dan pagi ini kita membahas jemaat yang keempat. Baik, langsung saja Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Ya. Kita sekalian nanti kita membahas, sekalian kita baca ya. Ini adalah surat keempat saudara yang ditujukan kepada jemaat di Tiatira. Ya. Nah, kita akan melihat seperti minggu-minggu yang lalu. Yang pertama-tama yang akan kita lihat di sini adalah bagaimana Kristus digambarkan kepada jemaat di Tiatira. Dan ini penting bagi kita supaya kita mengenal, ya, semakin tahu tentang pribadi Allah yang kita sembah. Seperti saya katakan beberapa waktu lalu, ketujuh jemaat itu Kristus selalu diperkenalkan dengan cara yang berbeda satu dengan yang lain, tergantung kondisi jemaat di mana surat itu dituju, saudara. Ya, nah, kalau kita melihat ayat 18, saudara, dikatakan di sana, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi yang pertama-tama Kristus diperkenalkan sebagai Anak Allah. Nah, kalau kita periksa di dalam isi kitab Wahyu mulai pasal 1 sampai pasal 22, maka istilah Anak Allah ini hanya muncul pada bagian ini, saudara. Ini satu-satunya istilah Anak Allah yang dipakai di dalam seluruh isi kitab Wahyu ini. Kenapa penting Yesus diperkenalkan sebagai Anak Allah? Ya. Kenapa ini menjadi penting bagi jemaat di Tiatira? Memang saudara-saudara, Tiatira sedikit berbeda dengan kota-kota seperti Efesus, Smyrna, Pergamus, di mana di tiga kota yang sudah kita bahas di awal, di sana terdapat pusat-pusat penyembahan yang begitu mencolok kepada dewa-dewi. Di Tiatira ini tampaknya tidak ada kuil, ya, walaupun mereka juga tetap menyembah kepada dewa dan dewi. Ya, jadi gereja di sana sedikit agak ringan beban spiritualnya. Karena kalau di Efesus, Smyrna dan Pergamus terdapat kuil-kuil besar, tempat penyembahan-penyembahan yang memang didirikan sebagai ikonik di kota itu. Tapi di Tiatira tampaknya tidak ada kuil seperti itu. Tetapi mereka tetap menyembah kepada dewa-dewa, orang-orang yang bukan Kristen maksud saya, ya, pada waktu itu. Masyarakat di luar gereja. Dan mereka mengakui bahwa Apolos itu anaknya Zeus. Ya, anaknya Zeus. Apolos mereka pahami sebagai Allah. Atau orang-orang di Tiatira itu menganggap bahwa Apolos itu adalah Allah atau anak Allah, anaknya Zeus. Ya, kalau kita akrab dengan mitologi Yunani, maka kita akan kenal siapa itu Zeus. Ya, Zeus, Hera, Hercules. Pernah dengar nama Hercules, ya? Cuma Hercules itu campuran. Dia setengah dewa. Ya, jadi dia semacam demiurge, setengah dewa, setengah manusia. Karena Zeus kawin dengan manusia, lahirlah Hercules. Tapi Apolos, bukan Hercules. Apolos yang kita bahas bukan Hercules maksudnya.
Apolos ini dianggap oleh dianggap Allah oleh mereka. Sehingga Allah perlu diperkenalkan sebagai anak Allah. Yesus perlu diperkenalkan sebagai anak Allah. Dan pada waktu itu selain Apolos, semua kaisar Roma juga dianggap sebagai Allah. Jadi setiap kaisar pada waktu itu, hampir semua kaisar Roma itu selalu didirikan patungnya untuk selanjutnya disembah. Bahkan di Roma sendiri dan di negara-negara yang dijajah oleh Roma, termasuk Asia kecil ini, saudara. Jadi Yesus perlu diperkenalkan sebagai anak Allah yang benar atau anak Allah yang sesungguhnya untuk menguatkan jemaat di Tiatira. Pandangan orang di luar gereja yang menganggap bahwa Apolos adalah Allah, yang menganggap bahwa kaisar-kaisar Roma itu adalah Allah, itu harus dibuang oleh gereja dan dipastikan bahwa setiap jemaat di Tiatira punya kesepahaman yang sama bahwa bukan Apolos, bukan kaisar Roma yang adalah anak Allah, tetapi Yesus adalah anak Allah. Itu sebabnya Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah. Inilah firman anak Allah. Pesannya dari ayat ini adalah Kristus adalah anak Allah yang sebenarnya. Itu dia. Jadi kita pun di sini, saudara-saudara, kita harus punya kesepahaman yang sama bahwa Allah yang benar-benar Allah itu adalah Kristus. Sepakat ya? Ini harus kita pegang teguh. Ya. Dan di seluruh perjanjian baru, kalau kita membahas tentang keilahian Kristus, itu jelas. Seluruh perjanjian baru itu jelas. Tapi untuk saat ini kita hanya membahas tentang peneguhan kepada jemaat di Tiatira bahwa Kristus adalah anak Allah. Itu yang pertama. Kenapa Kristus diperkenalkan sebagai anak Allah? Yang kedua, saudara, ya, Kristus diperkenalkan sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kristus diperkenalkan seperti ini, dan ini selalu ada maksud. Kenapa Kristus diperkenalkan sebagai Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga, saudara? Ya, di Tiatira itu, saudara, mereka mengenal satu ilah yang namanya Hefastus. Itu ilah pandai besi. Ya, di sana semua pekerjaan ada ilahnya. Ya, nanti kita akan lihat gitu. Semua pekerjaan ada ilahnya. Mungkin kalau kita modernkan, kalau saudara ikut dalam persatuan tukang sayur seluruh Sumbawa misalnya, pada zaman itu ada ilahnya, itu ilah sayur. Ya, jadi semua bentuk pekerjaan itu ada ilahnya. Jadi mereka mengenal namanya ilah tukang besi atau pandai besi yang disebut sebagai Hefastus. Nah, salah satu pekerjaannya Hefastus ini adalah membuat helm tembaga untuk dewi perang yang sering disebut sebagai Pallas Athena. Bukan antena, Athena. Pallas Athena. Nah, kenapa dibikinkan helm yang terbuat dari tembaga? Ini menunjukkan otoritas. Ya, dewa yang memakai, dewa perang yang memakai helm tembaga itu seakan-akan berkata bahwa di tanganku lah ada penghakiman. Nah, seperti itu. Ya, jadi dewa yang sudah mengenakan helm tembaga tadi yang dibuat oleh si Hefastus ini, ketika dewa itu mengenakan helm tembaga, maka walaupun dia tidak bicara, tapi semua orang yang melihatnya
Di tangannya lah terdapat otoritas untuk menghakimi, menjadikan kamu benar apa salah, menentukan kamu harus mati apa tetap hidup. Di tangannya lah penghakiman menurut masyarakat di Tiatira. Jadi mereka punya konsep seperti itu. Dan itu sangat mempengaruhi, saudara. Ini sama dengan kalau orang Jawa sangat akrab dengan wewe gombel, ya? Iya toh? Wewe gombel itu asalnya dari Jawa apa dari mana? Hah? Gombel itu bahasa apa? Jawa, pasti dari Jawa ya. Kalau orang Sunda, Jawa Barat itu akrab dengan Sunderbolong. Orang Jawa juga akrab dengan genderuwo misalnya. Jadi kalau saudara dibilang genderuwo, pasti punya bayangan tersendiri, betul nggak? Iya kan? Jadi kalau kita orang Jawa nih, kebetulan saya bukan orang Jawa, kenalkan saya orang Batak. Misalnya orang Jawa jalan ini, kita nggak bicara orang Kristen ya, orang Jawa pada umumnya jalan malam-malam, lalu di sini awas ada genderuwo, mempengaruhi nggak? Mempengaruhi dong, lari kabur, betul nggak? Karena apa? Sudah melekat di dalam pikirannya. Ya, Sumba apa? Hantunya Sumba apa? Merapu ya? Hah? Merapu itu kan agama sukunya. Hantunya ada nggak? Sebenarnya ada, cuman saya lupa saja. Soalnya saya punya bukunya itu pernah saya baca. Lupa saya. Ya, kalau di Sumbawa juga ada namanya Lea. Ya. Seperti itu. Jadi waktu mereka melihat dewa perang tadi, maka ini sangat melekat dalam pikiran mereka. Di dalam hati mereka mengakui bahwa di tangan dewa itulah terdapat penghakiman. Dewa itulah yang menentukan benar atau salah, hidup atau mati. Itu bagi pemahaman secara umum orang-orang di Tiatira. Dan ini mempengaruhi jemaat di gereja Tiatira. Ya, seperti itu. Nah, kalau dalam proses pembuatan besi itu biasa seperti sinar nyala, ya kan? Dan besi itu biasa terbuat dari tembaga yang lebih keras dari besi, sehingga dia merasa aman dan dia memiliki otoritas. Itu yang pertama. Kenapa Kristus digambarkan yang matanya seperti nyala api, lalu kakinya seperti tembaga? Karena mereka mengakui adanya Pallas Athena yang memiliki otoritas yang memakai helm tembaga tadi. Seakan-akan begini katanya, ya, kalau orang di Tiatira berpendapat bahwa dewa peranglah yang memiliki otoritas terhadap hidup manusia, sebenarnya salah. Yang memiliki otoritas penghakiman itu siapa? Kristus. Nah, itu pesan yang disampaikan. Lalu yang kedua kita lihat, kenapa matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Sebenarnya ini simbol dari keilahian. Kalau saudara agak mundur sedikit, diperiksa pasal 1 ayat 14. Coba lihat pasal 1 ayat 14 dan 15. Di sana ini sudah disematkan pertama-tama kepada Kristus gelar ini. Saya bacakan ya, ayat 14 dan 15. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, dan matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Nah, ini kan proses pembuatan dari pandai besi kan, menyala, perapian dan sebagainya itu. Dan ini simbol otoritas sebenarnya. Bagi orang Tiatira, ya istilah-istilah nyala api, kaki tembaga, atau yang berkaitan dengan pekerjaan tukang besi, itu mereka pahami sebagai simbol dari sebuah otoritas. Otoritas yang menghakimi, otoritas yang menentukan kehidupanmu. Tapi Kristus sedang bilang, hei jemaat di Tiatira, bukan itu otoritas yang sebenarnya. Otoritas yang sebenarnya ada di tangan Yesus, yang matanya seperti nyala api dan kakinya seperti
tembaga tadi itu. Jadi Yesus datang kepada jemaat di Tiatira dengan konsep untuk menandingi semua kepercayaan yang ada di pikiran orang-orang di Tiatira. Mereka percaya kepada penghakiman dewa perang. Yesus bilang, saya sebenarnya dewa perang yang sesungguhnya. Karena dewa perang yang sono itu nggak bisa ngomong. Iya kan? Dia mati kan? Cuman patungnya doang kan? Tapi yang ini, kira-kira Yesus berkata, yang ini hidup. Ya kan? Kamu menganggap Apolos anak Allah, kaisar-kaisar anak Allah, itu cuma manusia. Dewa Apolos pun nggak pernah kamu lihat. Tapi aku Allah yang sebenarnya. Aku adalah anak Allah yang sebenarnya. Ya. Kamu menganggap dewa-dewamu sebagai Allah. Tidak. Aku Allah yang sebenarnya. Kira-kira begitulah pesan Yesus kepada jemaat di Tiatira. Kenapa Yesus digambarkan pertama sebagai anak Allah, dan yang kedua sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saya tidak tahu kalau Yesus hari ini datang seperti itu kepada kita. Yesus diperkenalkan sebagai apa ya? Di Sumbawa ini itu harus kita cari tahu kayaknya ya. Itu bisa menjadi bahan kajian tertentu. Yesus di Sumbawa, gelarnya apa? Kira-kira itu. Kalau kepada jemaat di Tiatira, gelarnya adalah anak Allah yang matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Dan saudara sekali lagi, ya, pesan yang mau ditampilkan dari analogi ini adalah Kristus adalah satu-satunya yang ilahi, satu-satunya yang memiliki otoritas penghakiman yang benar, bukan dewa-dewi yang mereka kenal. Kristus adalah Allah yang memiliki kuasa atas bangsa-bangsa. Makanya nanti di ayat 26, coba kembali ke pasal 2 ayat 26. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan kuasa atas, ayat 26, bangsa-bangsa. Karena sebenarnya Kristus sedang bicara gini. Sebenarnya bukan Apollo, bukan kaisar Roma, bukan dewa perangmu yang memiliki kuasa atas bangsa-bangsa, yang memiliki otoritas, bukan. Yang memiliki penghakiman, bukan mereka, aku. Makanya siapa yang setia kepadaku, kepadanya akan kuberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Karena aku yang punya kuasa itu, bukan Apollo, bukan kaisar Roma, bukan dewa-dewa perangmu, Pallas Athena itu, bukan. Aku, kata Kristus. Oleh karena itu, kalau engkau setia sampai akhir, bahkan kepadamu akan aku berikan yang aku punya. Apa? Kuasa atas bangsa-bangsa. Seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Ini kan sebenarnya intinya bicara tentang otoritas kan, penghakiman. Kalau kita sudah tahu bahwa Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang memiliki otoritas dan penghakiman, maka seperti jemaat di Tiatira, kita yang pertama tidak boleh terpengaruh oleh konsep-konsep ketuhanan yang lain di luar Kristus. Karena di dunia ini banyak sekali konsep ketuhanan yang kadang menggoda kita untuk kita meninggalkan Kristus, betul? Ini harus saya katakan, saudara. Yang kedua, implikasinya bagi kita hari ini adalah kalau di tangan Kristus penghakiman, maka kepada siapa kita harus setia? Ya kepada Kristus. Karena Dia nanti yang menghakimi kita. Dia yang menentukan kita masuk ke dalam kehidupan kekal atau masuk ke dalam kematian yang kekal. Kristus yang menentukan. Makanya waktu Yesus naik ke sorga, Dia meninggalkan pesan kepada muridnya dengan jelas. Dengan cara yang sama aku naik ke sorga, aku akan turun dari sorga untuk menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Ini penting bagi kita. Kalau kita tahu bahwa Kristus adalah hakim yang benar, maka kita tidak perlu takut lagi. Yang perlu kita lakukan apa? Ya setia kepada Kristus, setia mengiringi Kristus.
Itu saja. Dengan segala dampak-dampak keselamatan kita. Apa itu dampak keselamatan? Ya, kita harus berbuat baik, kita harus hidup benar, kita harus menjaga kekudusan. Itu kan dampak-dampak keselamatan kan? Itu implikasinya bagi kita. Sekarang kita lihat jemaat di Tiatira ini seperti apa ini? Mulai ayat 19. Ya. Di ayat 19, Saudara, jemaat di Tiatira ini dipuji oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jadi di ayat 19 ini, jemaat di Tiatira ini diberikan semacam komendasi atau pujian oleh Tuhan. Jemaat di Tiatira ini adalah jemaat yang luar biasa. Mereka digambarkan sebagai jemaat yang kuat imannya, pelayanannya, ketekunannya. Jadi ada semacam nilai plus di dalam jemaat ini. Tetapi saudara, ada persoalan di dalam jemaat. Ini yang seringkali harus kita pahami dan sadari. Kadang-kadang kita ini bisa terlena. Kenapa terlena? Khususnya kita yang aktif di gereja. Kita udah pelayanan. Kita aktif pelayanan, aktif ibadah dan sebagainya. Ada kalanya kita merasa tidak mungkin lagi jatuh dalam dosa. Ada kalanya saya bilang ya, tidak selalu. Disinilah kita perlu waspada, perlu alert. Ada alarmnya, seperti alarm. Ya. Di sini kita perlu waspada. Ada kalanya kalau kita sudah aktif di gereja, ya, kita pelayanan aktif dan sebagainya, kita merasa tidak ada lagi yang salah dari kita. Saya tidak tahu apa saudara pernah merasa itu. Ya, kita merasa tidak ada yang salah lagi. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita menganggap itu sebagai kebenaran. Walaupun kadangkala apa yang kita lakukan tanpa sebuah pertimbangan. Bahkan seringkali orang-orang yang seperti ini membuat legitimasi atau tindakannya disahkan sendiri oleh dia, bahwa ini sesuatu yang benar. Toh kan saya sudah setia sama Tuhan. Di sini kita harus sangat hati-hati, saudara. Jemaat di Tiatira ini adalah jemaat yang tangguh. Mereka adalah jemaat yang tekun. Mereka digambarkan sebagai jemaat yang setia. Imannya, kasihnya, pelayanannya, ketekunannya. Bayangkan, digambarkan dalam 4 kata yang sangat umum kita ketahui sebagai orang Kristen. Iman, kasih, apa lagi? Pelayanan dan ketekunan. 4 kata. Jemaat di Tiatira ini di mata Tuhan adalah jemaat yang hebat. Tetapi ingat, sehebat-hebatnya jemaat di Tiatira, ada celah. Itu sebabnya di ayat 20 dikatakan begini sampai 23. Tetapi aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar, menyesatkan hamba-hambaku supaya berzina dan makan persembahan berhala. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Anak-anaknya pun akan kubunuh, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji pikiran dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu masing-masing menurut perbuatanmu. Kalau kita simpulkan dalam satu kalimat pendek,
ayat 20-23, Yesus mencela orang-orang di Tiatira atau jemaat di Tiatira karena ada satu faktor. Mereka membiarkan wanita Isabel, ini namanya bukan Isabel, tapi wanita Isabel, yang menyebut dirinya Nabiah. Kalau kita dengar nama Isabel, kita kembali ke Perjanjian Lama dan kita menemukan Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Isabel ini adalah wanita yang sangat licik. Isabel adalah wanita yang menyalahgunakan otoritas. Dia yang mengatur Ahab, suaminya. Isabel adalah wanita yang haus akan darah. Dia merebut kebun anggur Nabot, membunuhnya dengan cara yang sadis. Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Isabel mengejar Elia sampai Elia ketakutan. Ada banyak sekali perbuatan Isabel yang memang benar-benar menentang kedaulatan Allah. Jadi nama Isabel ini itu dipakai di antara orang-orang Israel sebagai simbol dari pertentangan kepada Allah. Itu mungkin sama dengan begini, saudara. Di Indonesia, kalau orang melawan sama mama, ibu, bapaknya atau dianggap durhaka, maka namanya dibilang apa? Malin kundang. Malin kundang. Padahal namanya si Abdul, tapi disebut malin kundang karena nama malin kundang sudah menjadi trademark, ya, istilah yang sudah menjadi nomenklatur, yang istilah teknis untuk orang yang melawan orang tua. Selain anak durhaka, seringkali orang yang melawan orang tua disebut malin kundang. Kalau orang Sumatera ada lagi satu, sampuraga. Pernah dengar kisah sampuraga? Pernah? Nah, itu sama dengan malin kundang. Ya, seperti itu, saudara. Jadi nama Isabel ini sejak Perjanjian Lama, setelah Isabel mati dengan cara yang sangat sadis, nama ini dipakai di antara orang-orang Israel untuk menggambarkan orang yang betul-betul menentang Tuhan dalam segala hal. Nah, itu sebab dikatakan di sini, aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Bukan berarti wanita ini namanya Isabel. Dan ini pun saya tidak tahu pasti apakah ini satu tokoh dalam gereja atau apa, tapi disebut wanita Isabel. Dan ini adalah orang yang aktif di gereja Tiatira. Dia ada menjadi anggota gereja Tiatira. Tetapi Isabel ini mempengaruhi jemaat-jemaat dengan cara untuk melawan Tuhan. Dikatakan di sini, apa yang disebut Isabel, apa yang dikerjakan Isabel ini? Isabel mengerjakan, dia mengajar, menyesatkan hamba-hambaku, kata Tuhan. Menyuruh supaya mereka berzina, makan makanan persembahan berhala, sama seperti Bileam dan Nikolaus yang kita bahas beberapa minggu lalu. Ya. Jadi ada persoalan di sana. Mereka memberi ruang kepada Isabel. Nah, ini yang mau kita pahami ini supaya jelas, ya. Oke, kita mau memahami siapa Isabel ini sebenarnya. Pada saat surat ini ditulis, saudara-saudara, ya, pada saat surat ini ditulis sekitar tahun 90-an Masehi, Tiatira adalah kota yang sedang mulai berkembang. Jadi di antara 7 kota yang ditulis di kitab Wahyu ini, Tiatira adalah kota yang paling kecil, paling tidak maju. Dia hanya sebagai kota persinggahan. Kalau orang mau berdagang ke Pergamus, maka lewatlah Tiatira. Tiatira ini semacam benteng awal. Di sana ada semacam pasukan khusus. Itu pun bukan untuk mempertahankan Tiatira, tapi kalau orang mau menyerang Pergamus, maka mereka harus berhadapan dulu dengan tentara yang ada di Tiatira ini. Jadi Tiatira ini adalah kota kecil, tidak begitu diminati, ya. Dan pada waktu surat ini ditulis, Tiatira sedang mengalami yang namanya perkembangan, baru mulai berkembang, ya.
terutama perkembangan di dalam bidang perdagangan. Setiap produk dagang di Tiatira itu selalu punya kumpulannya, perserikatan dagang namanya, atau dalam bahasa Indonesia semacam gilda. Misalnya tadi ada pengrajin besi, pandai besi, maka mereka akan kumpul dengan sesama pandai besi. Mereka punya perserikatan namanya perserikatan pandai besi. Mereka kerjasama bagaimana supaya hasil ini bisa dijual. Tukang sayur pun begitu, tukang kain wol, kain ungu dan sebagainya, semua punya yang namanya perserikatan dagang. Ya, perserikatan dagang. Nah, produk-produk yang dihasilkan di sana cukup banyak. Ada kain wol, ada kain linen, jubah, seperti yang pernah kita bahas. Orang di Asia kecil itu selalu memakai jubah luar karena di sana sangat dingin. Ya, kain celup atau kain ungu. Ya, nanti di Kisah Para Rasul ada Libya penjual kain ungu, itu dari Tiatira. Ya, lalu pengrajin kulit, pembuat pot atau penjunan, tukang roti, bahkan penyalur budak. Kalau di sini mungkin seperti penyalur tenaga kerja. Ya, tapi dulu kan disebut budak ya. Ada juga penyalur budak dan ada juga pandai besi. Jadi Tiatira ini sedang berkembang, terutama dalam perdagangan. Ya, di Tiatira semua ada kelompok dagang. Ya, cuman saudara-saudara, masalahnya adalah setiap kelompok dagang ini sebelum mereka berdagang atau sebelum mereka melakukan satu event besar untuk mereka bisa ke negeri-negeri lain untuk berdagang, mereka wajib melakukan sebuah ritual makan bersama di kuil. Nah, ritual di kuil itu wajib bagi semua anggota. Persoalannya adalah di dalam serikat-serikat dagang itu ada juga anggotanya orang Kristen, anggota gereja. Nah, apa yang mereka lakukan di kuil sebelum mereka berdagang ke negeri-negeri lain? Mereka makan makanan persembahan berhala, memberikan korban-korban resmi kepada dewa-dewi, bahkan mereka melakukan perbuatan asusila, ya prostitusi di sana, seperti yang dilakukan di Efesus. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau ada orang Kristen di dalam perserikatan dagang itu, lalu diajak ke kuil itu, lalu mereka mulai melakukan itu, kira-kira orang Kristen ini ikut apa enggak? Kalau saudara ada di situ, ikut. Kalau saudara ikut berzina, ikut mabuk, ikut nyembah berhala, ikut makan persembahan berhala dan sebagainya, berarti itu sama dengan kita menyangkal Kristus yang tadi diperkenalkan sebagai yang punya otoritas itu. Kenapa mereka melakukan ritual seperti ini? Sekali lagi ada hubungannya dengan penghakiman. Ya, kalau orang sekarang itu kira-kira begini, kamu kalau mau dagang kasih penglaris lah, supaya dagangannya laris. Mereka mengadakan ritual. Nah, orang-orang Kristen boleh nggak melakukan yang begini? Tidak. Tapi celakanya kalau orang Kristen tidak ikut melakukan itu, mereka tidak boleh gabung dalam perkumpulan dagang itu. Mereka tidak punya hak berdagang. Nggak seperti sekarang, saudara. Sekarang saudara mau dagang online, siapa yang larang kan gitu kan? Nggak ada. Dulu nggak boleh. Dulu kalau Pak Martin mau jualan pandai besi atau jualan kain wol, dia harus gabung dengan perserikatan pedagang kain wol. Ya, kalau Pak Yakub mau berdagang, misalnya apa? Berdagang budak gitu ya, dia harus tergabung dalam perserikatan pedagang penjual budak. Nah, semua perserikatan ini melakukan ritual-ritual tadi. Kalau Pak Yakub nggak mau, saya Kristen maka dia akan bilang, kalau gitu kamu keluar, nggak boleh kamu ada di sini. Dan konsekuensinya adalah kamu nggak boleh melanjutkan perdagangan, kamu bukan anggota. Kalau begitu dampak ekonominya apa? Orang Kristen bakal tidak punya uang, tidak punya pendapatan.
Sampai di sini paham ya? Apa yang dihadapi jemaat di Tiatira? Mereka jemaat yang tekun. Mereka jemaat yang sungguh hati sama Tuhan. Mereka jemaat yang luar biasa setia sama Tuhan. Tapi terkait ekonomi, urusan perut, betul? Kalau urusan perut saudara, ya kan, sadis bawaannya kan? Orang berkelahi di jalan apa hanya gara-gara parkir 2000, urusan perut itu. Kalau mereka tidak mau bergabung dalam ritual yang dilakukan Perserikatan Dagang ini, mereka tidak boleh menjadi anggota. Kalau mereka tidak lagi menjadi anggota, mereka tidak boleh berdagang. Mereka kehilangan pekerjaannya. Sehingga secara ekonomi mereka akan terlantar. Nah, lalu datanglah si Isabel tadi ini. Ya. Datanglah si Isabel ini. Isabel bilang begini, sudahlah, ini kan demi keberlangsungan kehidupan kita. Ini Isabel ini jemaat loh. Isabel ini orang Kristen loh. Ini demi keberlangsungan hidup kita. Toh semua orang juga melakukannya. Isabel mengajak jemaat kompromi. Isabel meniadakan penghakiman Allah. Dia bilang, daripada kamu nggak dapat pekerjaan, lebih baik kamu ikut aja dah. Sudahlah, yang penting kamu tetap ke gereja, yang penting kamu tetap pelayanan, yang penting kamu tetap persembahan, ya kan? Yang penting kamu tetap semualah aktivitas di gereja. Gak apa-apa, toh orang-orang lain juga melakukannya kok. Kalau kita nggak ikut menyembah berhala dan sebagainya, kita nggak bisa dagang loh. Nanti kita mati loh, nggak punya penghasilan. Kira-kira begitulah nasihat si Isabel. Isabel ini mengajak jemaat lain kompromi. Isabel ini menghasut, seakan-akan merendahkan penghakiman Allah dan otoritas Allah kepada kehidupan manusia. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini, saudara? Ya, seringkali dalam hidup kita ini kita melegalkan sesuatu yang jelas-jelas tidak legal di hadapan Allah, betul? Iya kan? Kita mensahkan sesuatu yang jelas-jelas tidak sah di hadapan Tuhan. Nah, ini yang terjadi di jemaat di Tiatira. Isabel ini menghasut jemaat-jemaat lain. Udahlah, daripada kita sengsara, daripada kita nggak punya uang, daripada kita nggak bisa dagang, kita ikut saja ritual-ritual yang dilakukan. Makanya di atas dikatakan, karena engkau membiarkan wanita Isabel mengajar dan menyesatkan hambaku supaya berzina, makan makanan persembahan berhala, yaitu terjadi di kuil-kuil di sana itu, saudara, tempat-tempat penyembahan kecil itu, ya. Dan di Tiatira ini biasanya karena tidak ada kuil besar, mereka Perserikatan Dagang itu biasanya kumpul di rumah satu orang, lalu mereka melakukan ritual itu di sana. Kalau kita tarik peristiwa ini ke dunia modern hari ini, kita bisa mengambil banyak contoh. Contoh misalnya perilaku suap, ya kan? Enggak, toh orang melakukannya juga kok. Makanya saudara, hati-hati kalau kita punya kenalan orang-orang penting. Ya, di satu sisi kita bangga bisa kenal sama orang-orang penting, betul? Tapi di sisi lain itu bisa menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Saya urusan ini agak gampang, saya punya teman. Ya kan? Itu kalau udah bilang gampang saya punya teman, kira-kira jalurnya beres apa enggak? Lewat jalur mana? Samping apa belakang?
Ada ini gampang, saya punya kenalan di Polda. Kira-kira itu nadanya beres apa enggak? Yang Tuhan siapa ini? Kenalan kita atau Tuhan? Yang punya otoritas untuk pelayanan dia atau Tuhan? Karena saya masih sering dengar ini dari mulut orang-orang. Gampang, saya punya kenalan di Polda. Gampang, saya punya teman akrab lah, udah beres lah itu. Itu kira-kira nuansanya bagus apa enggak? Nah itu. Kadang-kadang kita menjadikan Allah teman kita ini persis jemaat di Tiatira ini. Persis. Dengan alasan apa? Toh orang lain juga melakukan. Ya. Lampu merah tabrak aja semua jalan, kok malu dong saya sendiri. Hati-hati loh, hal-hal kecil gitu dilihat sama Tuhan loh. Jangan bilang, kecil Tuhan gak peduli soal lampu merah. Siapa bilang? Siapa bilang? Soal pakai helm, Tuhan gak peduli itu gak pakai helm. Siapa bilang? Kadang-kadang saya berpikir ya, kalau ada orang-orang Kristen tuh gak pakai helm, Tuhan sangat mencintai orang Indonesia. Kenapa? Ya karena masih selamat sampai hari ini. Betapa cintanya Tuhan sama dia. Loh iya serius loh. Itu kan mencobai Tuhan kan? Persis yang dilakukan jemaat di Tiatira. Toh semua orang juga melakukan. Ya kan? Urusan ribet. Jangan biar lancar. Toh semua orang juga melakukan. Hati-hati. Kita sedang meniadakan penghakiman dan otoritas yang Allah punya. Kita tarik, kita berikan kepada si A, si B, si C yang kita kenal itu. Nah itu hati-hati sekali ya. Karena banyak orang yang tidak sampai perhatiannya kepada hal kecil seperti ini. Ingat, pemotor yang bisa menjatuhkannya itu bukan batu besar, kerikil kecil. Ya, saudara pernah jatuh karena kerikil kecil? Saya pernah, karena kerikil kecil perbaikan jalan di Luk sana. Kerikil kecil, kita jatuh bertiga. Kalau ada batu besar di depan saudara, saudara jatuh nggak? Nggak pasti nanti. Ngindar, betul lah. Hati-hati, yang membuat kita jatuh itu bukan batu besar, kerikil kecil. Jangan anggap enteng yang kecil-kecil. Betul? Coba lihat samping saudara siapa yang kecil, jangan anggap enteng. Iya kan? Hati-hati. Begitu juga secara rohani loh. Jemaat di Tiatira ini kurang tekun apa? Sampai dipuji sama Tuhan. Ketekunanmu, pelayananmu, kasihmu, ya kan? Dipuji sama Tuhan. Tapi kamu gak waspada, kata Tuhan. Kamu kok biarkan dirimu dipengaruhi sama Isabel ini hanya karena perutmu. Hanya karena kamu nanti sulit berdagang. Itu berarti kan kita sedang meniadakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati. Memang dalam dunia modern seperti ini tidak terlalu mudah untuk menghindari itu. Ya kan? Godaan itu besar sekali. Godaan itu besar. Kita semua sama potensinya untuk digoda. Tapi ingat baik-baik. Kalau kita mau betul-betul hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus waspada terhadap kompromi semacam ini. Ya, ini namanya kompromi. Orang lain juga melakukan. Jadi Isabel ini saudara memberikan nasihat, sudahlah, daripada kamu nggak makan, sesekali berbuat dosa nggak apa-apa. Itu nasihatnya Isabel. Sama dengan Bileam, sama Nikolaus. Sudahlah. Sama dengan yang sekarang disebut radical grace itu. Sekarang kan ada pengajaran disebut radical grace. Sudahlah. Kamu toh manusia kok.
masih daging kamu ini. Jadi kalau kamu berzina, kamu nipu, ya sudah, kamu masih daging. Benarkah begitu? Tidak dong. Kita orang-orang Kristen punya semacam kekuatan dari Tuhan untuk kita tidak berbuat dosa. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Saya mengatakan kita harus kuat menentang dosa. Itu dia, ya. Jangan kompromi dengan apa yang bukan dari Tuhan. Kita tidak bisa hidup di dalam dua alam sekaligus. Kecuali hari ini kita bisa hidup di alam maya dan di alam nyata, cuma itu aja. Di alam nyata kita makan, di alam maya kita ngetik, itu aja. Tapi secara rohani kita nggak bisa hidup di dua alam. Maksudnya kita nggak bisa hidup mematuhi Tuhan dan pada waktu yang bersamaan juga tidak mematuhi Tuhan. Itu nggak boleh. Itu namanya kompromi. Nah itu yang terjadi di jemaat di Tiatira. Ya, baik. Mereka yang menang dikatakan akan terhindar dari hukuman. Bagaimana caranya menang? Pegang terus apa yang ada padamu. Di ayat 19 dikatakan, ya. Di ayat 25. Tetapi apa yang ada padamu, pegang itu sampai aku datang. Apa yang ada padanya? Ya di ayat 19 tadi, ketekunannya, kasihnya, imannya, dan pelayanannya. Pegang terus itu. Tapi sembari kamu memegang semua itu, kamu harus menjauhkan Isabel dari gereja. Kira-kira seperti itu. Ya, barang siapa menang, kepadanya akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Itu tadi terkait otoritas yang dimiliki Tuhan. Dan upahnya di ayat 28 dikatakan, dan kepadanya akan dikaruniakan bintang timur. Bintang timur dalam kitab Wahyu itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nanti bandingkan dengan pasal 22 ayat 16. Yesus disebut juga sebagai bintang timur. Artinya barang siapa setia, tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat dalam hidupnya, dia akan bersama Yesus nanti dalam kekekalan. Tuhan